Pintu kamar Christina tiba-tiba terbuka. Celeste membangunkan Christina dengan panik. Christina bergegas ke pintu depan. Dari kaca pintu dan kaca jendela tampak lampu rotari berkelap-kelip. Christina bingung dan syok. Tidak tahu ada siapa di depan rumahnya dan apa yang mereka inginkan. Dengan panik Christina menghubungi 911. Petugas di 911 bilang yang ada di depan rumahmu itu adalah polisi. Polisi datang karena ada yang menelpon 911 dari rumah mereka. Okay, sir, how did this happen? Nothing. I've been sleeping. I didn't woke up. Sir, okay, are you there by yourself? My wife is somewhere in the house. I can't find her. Christina terkejut ayahnya sudah mengeluarkan banyak darah dari perutnya. Para medis berusaha menstabilkan Steve. Celeste menangis dengan keras, minta tolong agar suaminya tidak mati. Dengan helikopter, Steve dilarikan ke rumah sakit. Di tengah hektiknya keadaan, salah satu polisi melihat ada satu selongsong peluru bekas pakai. Celeste dan Christina terkejut kalau Steve ternyata ditembak. Bagaimana bisa? Mereka tidak pernah mendengar suara tembakan. Stephen Franklin Beard kedua lahir di Dallas, Texas 27 November 1924 dari orang tua yang berkekurangan. Tapi itu tidak membuatnya berhenti meraih cita-cita menjadi orang besar dan sukses. Steve begitu percaya diri dan ambisius. Steve sempat pergi angkat senjata dalam Perang Dunia Kedua. Pulang dari perang, dia kembali ke kotanya dan bekerja di toko serba, dan di sana dia bertemu dengan Alice Adam. Penghasilan Steve kecil, tetapi karena dia jatuh cinta pada Alice yang juga bekerja di situ, dia bertahan bekerja di sana. Tahun 1951, mereka menikah dan punya 3 anak. Stephen ketiga, Becky, dan Paul. Alice tak banyak menuntut, tapi Steve tetap punya ambisi untuk menjadi orang sukses. Steve membawa keluarganya pindah ke kota Austin karena dia diterima bekerja di satu perusahaan periklanan. Steve memulai karirnya dari bawah, tapi karena dia seorang yang rajin, mau terus belajar dan loyal, dan tahun 1978 Steve sudah menjadi direktur di perusahaan periklanan itu. Walau umurnya sudah 50 tahun lebih, Steve tidak mau berhenti sampai di situ. Ambisinya kuat, uang banyak. Lalu bersama beberapa teman, Steve membangun perusahaan TV swasta pertama di Austin. 2 perusahaan yang dia pegang itu berkembang dengan maju pesat. Steve menjadi tycoon, konglomerat, dan tokoh broadcasting yang disegani di Amerika. Tahun 1993, mendadak dunianya berhenti saat Alice, istri tercintanya yang sudah 45 tahun mendampinginya, meninggal karena sakit kanker. Setahun setelah Alice meninggal, Steve yang waktu itu umurnya 69 tahun memutuskan untuk pensiun dan menjual sahamnya di TV KBVO dan $54 juta masuk rekeningnya. Di masa tuanya, Steve sangat kaya dan sangat jomblo. Mengatasi kesepiannya, Steve sering menghabiskan waktu di Taman Golf Austin Country Club, dan di sana matanya tertuju pada Celeste. Celeste Martinez lahir 13 Februari 1963 di Culver City, California. Begitu lahir, dia langsung diadopsi oleh pasangan Edwin dan Nancy Johnson. Dia tak pernah kenal atau bertemu orang tuanya. Saat bertumbuh, dia mengalami kekerasan fisik dari Edwin, ayah angkatnya. Edwin dan Nancy pun bercerai dan Celeste ikut ibunya. Perbuatan buruk ayah angkatnya membuat Celeste labil dan pernah mau budir waktu dia remaja. Waktu berumur 16 tahun, Celeste bertemu Craig Pratcher yang umurnya cuma beda 1 tahun darinya. Pekerjaannya tukang las. Kedua remaja ini jatuh cinta dan menikah tanggal 6 Desember 1980 karena Celeste sudah keburu mengandung. 2 bulan setelah menikah, mereka dikaruniai anak kembar Christina dan Jennifer. Pernikahan mereka nggak lama, cuma 3 tahun, kemudian bercerai. Craig pergi ke negara bagian Washington dan Celeste tetap tinggal di Austin. Sedang Jennifer dan Christina baru berumur 3 tahun. Hidup mereka terlunta-lunta, kadang ikut Celeste, kadang ikut Craig. Sering juga diasuh oleh teman-teman Celeste
bahkan tinggal di rumah asuh. Keadaan itu membuat si kembar sering hidup terpisah sejak kecil. Itu berat bagi mereka, karena they got each other. Mereka nggak terlalu dekat dengan ibu mereka. Tahun 1988 di bulan Desember, Celeste menikah lagi dengan Henry Wolf. Lalu bubar 3 tahun kemudian. Henry tak tahan dengan Celeste yang emosinya tidak stabil, kasar, dan suka mengatur segalanya. Sementara Celeste bilang dia di-abuse dengan Henry. Proses cerai mereka belum selesai waktu Celeste menikah lagi yang ketiga kalinya. Suaminya kali ini Jimmy Martinez, seorang bartender. Saat itu Christina hidup dengan Celeste. Saudara kembarnya, Jennifer, tinggal bersama ayahnya di Washington. Perkawinan Celeste dan Jimmy pun gagal. Celeste kemudian diterima bekerja sebagai pelayan restoran di area Taman Golf Austin Country Club. Disitulah dia bertemu dengan Steve. Sang duda tuwir tajir melintir ini begitu terpana dengan sosok Celeste. Baru sebulan berkenalan, Steve menghujani Celeste dengan hadiah-hadiah mahal, makan malam di restoran fancy, dan akhirnya meminta Celeste pindah ke rumahnya. Celeste bilang, "Saya punya 2 anak kembar remaja." Dengan santai, Steve bilang, "Bawa mereka." Awalnya hanya Christina saja yang ikut Celeste masuk ke rumah Steve. Jennifer tinggal dengan Craig, ayahnya di Washington. Tapi tiba-tiba Craig mati bunuh diri. Akhirnya dia harus tinggal bersama ibunya. Dia sebenarnya tidak terlalu suka tinggal dengan ibunya, tapi mau nggak mau, remaja itu nggak punya pilihan. Steve menerima anak-anak Celeste dengan hati dan tangan terbuka. Sebisa mungkin Steve membuat anak-anak itu tidak merasa canggung tinggal bersama Steve. Teman-teman Steve, bahkan anak-anak Steve bertanya kepada Steve tentang wanita muda yang tinggal di rumahnya. Steve bilang, "Oh, itu cuma pengurus rumah saja." Lah, pengurus rumah kok dibawa kemana-mana? Liburan ke Eropa, menonton Super Bowl, makan malam. Belum lagi penampilan Celeste dan anak-anaknya yang tiba-tiba berubah dengan pakaian-pakaian dan aksesoris yang mahal-mahal. Tanggal 18 Februari 1995, pengurus rumah Steve resmi menjadi istrinya. And I went, "Oh boy," I said, "obviously she's not a housekeeper anymore." Celeste yang tak pernah settle tinggal di satu tempat, selalu pindah-pindah, tinggal di rumah kumuh, kini sudah menjadi Nyonya Beard, konglomerat terkenal, ikon di pertelevisian, dan tinggal di mansion di area bergengsi di Austin. Ketiga anak Steve tidak yakin kalau ayahnya akan bahagia. Usia Steve 2 kali usia Celeste. Steve sudah 70 tahun dan Celeste 32 tahun. Bukan itu saja kekhawatiran mereka. Celeste sudah 3 kali cerai. Di mata anak-anak Steve, Celeste cuma mau harta saja. Tapi Steve bukan orang bodoh. Dia membuat perjanjian pranikah yang mana Celeste tidak akan mendapat harta gono gini jika satu saat bercerai. Tapi Steve memberinya uang $1 juta. Itu dibagi menjadi 2. Setengah juta diberikan dalam bentuk cash, dan setengah juta lagi akan diberikan kalau mereka bertahan dalam 3 tahun ke depan tidak bercerai. Celeste seperti mendapat jackpot, banyak uang di bank, belum termasuk uang saku sebesar $35.000 setiap bulan. Celeste menjadi OKB, kerjaannya shopping melulu. Dia konsumtif pada barang-barang mewah. 6 bulan setelah Steve menikahi Celeste dengan sah, pria uzur itu mengadopsi Jennifer dan Christina tepat pada hari ulang tahun mereka yang ke-17. Si kembar disekolahkan di sekolah yang bergengsi dan mahal. Mereka merasa kalau mereka akhirnya benar-benar menemukan figur ayah. Anak-anak Celeste ini sangat sayang kepada Steve, bukan karena materi, tapi mereka bisa merasakan ketulusan Steve menyayangi mereka. Kekayaan cuma bonus saja bagi mereka. Inilah kali pertama Jennifer dan Chris tinggal tenang bersama ibunya di dalam keadaan rumah yang stabil. Tahun ketiga pernikahan, sisi liar Celeste muncul. Warna aslinya keluar. Dia bukan cuma suka foya-foya, tapi dia juga suka membuat pesta dengan pria-pria berbeda, termasuk dengan Jimmy Martinez, mantan suami ketiganya. Celeste akan mengundang semua teman-temannya makan dan minum sepuasnya di bar. Celeste dan Jimmy membuat pesta ulang tahun si kembar yang ke-18, usia yang sudah dianggap dewasa. Karena itu Celeste memanggil penari telenji pria.
Tentu saja Steve nggak tahu semua ini, karena Celeste sering memberi obat tidur pada makan malam Steve supaya Steve tidur dan Celeste bisa bebas keluar malam. Bagi Celeste, Steven cuma pria tua gemuk, ATM hidup yang bisa dia tinggal kapan saja. Celeste bilang ke teman-temannya kalau Steve nggak bisa apa-apa di tempat tidur. Untung ada Jimmy Martinez yang bisa melakukan itu dengan baik. The way she raised Jen and I was inappropriate. Suatu saat Steve dihubungi dengan orang bank yang bilang kalau uang perjanjian pranikah sudah habis dalam waktu 6 bulan. Bukan itu saja, Celeste mengambil perhiasan-perhiasan mewah Alice dari safety deposit box di bank dan menjualnya. Steve marah besar. Uang yang 500 juta itu sebenarnya untuk masa depan dia kalau suatu saat mereka akan bercerai. Kalau mau dipakai, ya dibikin untuk usaha, bukan untuk dia hamburkan seenaknya. Untuk sehari-hari kan Celeste sudah mendapat uang saku $35.000 setiap bulan. Itu kan sudah banyak sekali. Yang bikin Steve benar-benar sangat marah adalah perhiasan almarhum istrinya dicuri dan dijual. Steve mengusir Celeste dan mengancam akan menceraikan dia. Celeste pusing. Kalau cerai, dia akan jadi gembel lagi. Karena uangnya sudah habis. Dan dia tidak akan mendapatkan gonogini. Dia tidak mau jadi gembel. Dia tetap ingin jadi milioner, bahkan multimilioner. Dan tetap ingin menjadi istri seorang konglomerat terkenal. Celeste mengirim surat kepada Steve meminta maaf dan merayu agar dia bisa kembali ke mansion. Tapi rayuannya nggak manjur. Steve tetap akan menceraikan Celeste. Wanita itu ganti strategi. Dia pikir emangnya Steve aja yang bisa mengancam. Aku juga bisa. Celeste bilang lebih baik dia mati jika harus berpisah dengan Steve. Dia akan memotong nadinya. Kemudian dia menodongkan pistol di kepalanya sendiri di hadapan Steve dan si kembar. Steve melihat istrinya sudah seperti orang gila. Kemudian dia membawa istrinya masuk ke rumah sakit jiwa yang paling mahal di Texas untuk mendapatkan perawatan. Di tengah perawatan kejiwaan, Celeste berkenalan dengan Tracy Tarleton, 42 tahun, seorang bipolar. Tracy lahir dari keluarga mampu. Dia manajer toko buku terbesar di Austin. Tapi bipolarnya yang membuatnya suka keluar masuk rumah sakit jiwa. Tracy secara terang-terangan mengaku kalau dia seorang lesbian. Setelah sebulan di rumah sakit jiwa, mereka boleh pulang. Celeste kembali ke mansion karena Steve sudah memaafkannya. Tapi Celeste tetap mengusahakan bertemu Tracy setiap hari. Semua orang bisa melihat antara Celeste dan Tracy lebih dari sahabat. Mereka itu sepasang kekasih. Pada acara lulusan SMA si kembar, Celeste pergi bersama Steve tapi dia juga mengundang Tracy. Malamnya Celeste membuat pesta lulusan anak-anaknya di rumah mantan suaminya, Jimmy Martinez. Biasa, pesta liar, ugal-ugalan, dan Tracy mabok nggak karu-karuan. Steve juga menggelar pesta lulusan Jennifer dan Christina di rumahnya. Celeste pun mengundang Tracy. Steve sibuk membakar barbecue di dekat kolam. Setelah matang, dia bawa daging-daging tersebut untuk diberikan kepada tamu-tamunya. Di balik pintu, dia melihat Tracy mencium Celeste. Detik itu juga, Steve mengusir Tracy. Sebagai usaha untuk memisahkan Celeste dari Tracy, Steve merencanakan liburan ke Eropa bersama Celeste dan si kembar. Celeste dan Christina mulai packing. Jennifer tak ada di rumah malam itu. Pukul 3 pagi, rumah mewah di jalan Toro Canyon Road nomor 3900 itu dimasuki seorang penyusup dan menembak Steve yang sedang tidur. Celeste menunggu Steve di rumah sakit. Dia tidak mau ditanyai polisi. Dia juga melarang polisi untuk menanyai Steve karena Steve masih kritis. Lalu Celeste bilang kepada si kembar kalau polisi tanya-tanya, jangan sebut nama Tracy. Polisi mendatangi Tracy dan menanyai Tracy soal senapan. Kemudian Tracy mempertunjukkan senapannya, lalu polisi membawa senapan Tracy untuk diselidiki. Selongsong peluru kosong yang ditemukan polisi di kamar Steve ternyata keluar dari senapan milik Tracy. 5 hari setelah syuting, Tracy Tarleton ditangkap dan didakwa dengan percobaan pembunuhan. Tracy mengaku kalau dia yang menembak. Tapi kemudian dia bikin aksi tutup mulut saat ditanya apa motifnya. Apakah ada orang lain selain dia yang terlibat dalam penembakan itu? Tracy tetap diam. Dia mau melindungi Celeste.
Setelah beberapa bulan dirawat, Steve akhirnya meninggal dunia. Kasus percobaan pembunuhan berubah menjadi kasus pembunuhan. Si kembar sangat berduka. Celeste menangis keras. Di mata si kembar, tangisan itu dibuat-buat. Karena setelah itu Celeste bisa tertawa seperti tak ada apa-apa. Celeste membawa si kembar membeli peti mati. Bukan cuma 1 peti yang dibeli, tapi 3. 2 lagi peti berwarna pink, kata Celeste itu untuk Jennifer dan Christina. Jennifer bingung, apakah dia selanjutnya yang akan segera masuk ke dalam peti mati itu. Sejak kematian Steve, Celeste tak ada uang cash. Bank membekukan semua aset Steve. Celeste bingung tak punya uang. Dia sempat menyuruh Christina dan Jennifer memulangkan semua barang yang dia beli dari toko. Sepatu, pakaian, tas, aksesoris yang sejak dia beli dari 3 tahun sebelumnya belum pernah dipakai dan masih ada tag harganya. Jennifer memasukkan barang-barang itu sampai mobilnya penuh. Toko menerima barang-barang itu tetapi tidak bisa mengembalikan uang. Akhirnya Celeste cuma mendapat voucher senilai $25.000. Tak ada uang, Celeste mulai depresi kembali. Satu hari dia mengajak anak-anaknya untuk bunuh diri. Celeste sering mengancam akan loncat keluar dari mobil yang sedang berjalan dan satu saat Celeste menikam pahanya dengan pisau. Darah mengalir deras. Celeste dilarikan ke rumah sakit. Dalam perawatan di rumah sakit, Celeste menelpon kedua anak-anaknya dengan emosi yang berubah-ubah. Kadang tertawa, kadang marah, kadang dia teriak-teriak dengan nada tinggi, lalu kemudian tiba-tiba menjadi normal. Christina merekam suara ibunya. Dia berpikir satu saat dia akan memberikan rekaman itu kepada ibunya untuk ibunya tahu betapa aneh dan konyol tindakannya itu. Tapi saat Christina mau menghentikan rekamannya, tiba-tiba ibunya berkata, "Aku sudah menyewa seseorang untuk membunuh Tracy." Si kembar merasa sangat tak aman dan tak nyaman. Mereka begitu takut dengan keanehan ibunya. Beli peti mati pink, melukai diri sendiri, emosi yang meledak-ledak, kematian Steve, dan sekarang rencana membunuh Tracy. Semua berujung pada satu hal, kapan giliran mereka? Jennifer dan Christina begitu takut. Mereka pergi bersembunyi di satu motel, mumpung Celeste masih berada di rumah sakit. Mereka kosongkan dana bank mereka dan membayar ini itu dengan uang cash agar ibunya atau orang bayaran ibunya tidak bisa melacak mereka. Saat ibunya keluar rumah sakit, Jennifer dan Christina akhirnya melapor ke kantor polisi karena mereka takut pada ibunya, lalu memberikan rekaman ibunya yang marah-marah dan rencana membunuh Tracy. Si kembar minta perlindungan atau restraining order. Dan rekaman yang diberikan Christina kepada polisi itu belum cukup kuat untuk bisa menangkap Celeste. 3 tahun berlalu, Tracy divonis 20 tahun penjara, dan pada tahun ketiga dia di penjara, bulan Maret 2002, penjaga penjara memberi Tracy koran dan bilang, "Hei, kekasihmu akan menikah lagi." Tracy uring-uringan, hatinya sakit sekali. Dia rela masuk penjara agar Celeste yang dia cintai itu bebas dari penderitaan. Sekarang Tracy ditinggal kawin. Dia pikir Celeste akan setia dan tulus mencintai dia. Ternyata tidak. Akhirnya Tracy sadar kalau selama ini dia dimanipulasi oleh Celeste. Setelah diam selama 2 tahun lebih, Tracy minta dibawa ke kantor polisi dan dia mau buka suara atas apa yang telah terjadi sebenarnya. 1 tahun kemudian, 3 Februari 2003, sidang Celeste Pierce digelar. Tracy menerima tawaran penuntut untuk pengurangan hukuman jika dia mau menjadi saksi utama melawan Celeste. Tracy bilang kalau dia dan Celeste berpacaran. Celeste sering curhat karena dia sering di-abuse oleh Steve. Dia tidak tahan dengan kekasaran-kekasaran Steve. Tanggal 2 Oktober 1999 itu, Celeste bilang kepada Tracy kalau mereka akan pergi ke Eropa. Celeste tak bisa menolak, tapi kalau dia pergi, artinya dia menyerahkan nyawanya kepada Steve. Steve itu powerful, dia berpengaruh, dia bisa bikin apa saja untuk menghilangkan aku. Aku gak mau pergi, aku gak mau mati, katanya pada Tracy. Tracy tidak mau melihat kekasihnya mati atau hilang. Celeste sudah mengatur semuanya di mansion, dia akan tidur di kamar Christina.
Dia akan membiarkan gerbang utama dan pintu utama tidak terkunci agar Tracy bisa masuk. Dia menyuruh Tracy masuk lewat tepi kolam renang untuk bisa masuk ke dalam kamar Steve. Tracy melihat Steve tidur nyenyak, lalu dia menembak perut Steve 1 kali dan pergi. Celeste memandang Tracy ketika dia bersaksi. Celeste geleng kepala, bahkan sesekali tertawa. Tapi tawanya itu hilang saat putrinya dipanggil bersaksi. Jennifer dan Christina tidak merasa aman berada dalam satu ruangan bersama ibunya. Ada konflik perasaan juga dalam diri mereka. Di satu sisi, Celeste adalah ibu mereka, tapi di sisi lain, mereka ingin Steve mendapatkan keadilan. Jennifer bilang Celeste menikah dengan Steve bukan karena cinta, tapi karena uang. Mereka juga bilang kalau Celeste sering memberikan obat tidur kepada Steve. Di akhir sidang, hakim mengizinkan Christina bicara langsung kepada ibunya. You say we turned on you? Well, you turned on us. You turned on the whole Beard family. He let you into his home, loved you, honored, obeyed you. And you violated him and murdered him. You are guilty. Shame on you. Setelah berunding selama 3 hari, tanggal 19 Maret 2003, juri membacakan keputusan. Celeste Beard dijatuhi hukuman seumur hidup dan boleh mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 40 tahun masa penjara. Artinya tahun 2043 saat umurnya 80 tahun. Itu juga kalau dia diizinkan. Christina dan Jennifer menangis sedih ibunya harus dipenjara. Tapi pada saat bersamaan mereka juga lega karena persoalan mereka sudah selesai. Baiklah, tuntas sudah kisah nyata tentang si kembar yang menjebloskan ibu kandungnya ke penjara karena menjadi mastermind pembunuhan ayah tiri mereka, Steven Beard. Terima kasih banyak, jangan lupa share ke teman-teman, kerabat, kenalan, bantu biar banyak yang nonton. Seperti biasa, like, komen, dan subscribe jika kalian baru menemukan konten atau channel ini. Dan nyalakan loncengnya ya, biar tahu kalau saya merilis konten baru. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Love you, bye.